Pak buat negosiasi bus Pak. Nanti kita lihat yang Pak, mau tanya Pak soal bea keluar Pak, soal bea keluar emas itu gimana sih Pak kalau dari Kementerian Keuangan? Soal bea keluar emas. Karena sekarang kan bea ekspornya nol kalau nggak salah. Itu selain untuk meningkatkan pendapatan pemerintah juga untuk melihat sih berapa sih ekspor emas kita sebetulnya. Jadi kita lihat nanti ada potensi income apa yang kita dapat dari pertambangan gitu ya. Mungkin sebelumnya belum tahu, saya nggak estimasi. Salah angkanya, saya lupa angkanya berapa triliun lagi. Kemarin pedagang luarnya kan minta ada larangan terbatas untuk Mau dilegalkan gimana Pak? Oh, siapa? Dalam printing mau dilegalkan Pak? mau dilegalkan terus. Mereka minta di DPR Pak. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Tapi mereka bersedia untuk bayar pajak sekitar 10% gitu, itu gimana Pak? Bukan saya, pokoknya masuk ilegal saya tangkap. Itu kan. Kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika, alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang. Itu sama saya kerja seperti itu. Tapi sebenarnya seberapa membahayakan sih Pak? Ini ada datanya nggak berapa besar dampaknya ke ekonomi makro gitu Pak? Angkanya ada nggak Pak? Angka kerugiannya? Begini, saya kan selalu bilang kita kuat, besar. 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau, yang 10% itulah 20%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, lalu aja bagus. Kan demandnya akan menentukan demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat. Pak soal kompensasi pertamina dan PLN. Yang mana nih? Saya Tadi Pak selesai ini. khawatir kehadiran Wamen Thomas kemarin di RDGPI itu ada kemungkinan politis gitu Pak, atau banyak yang mengira itu ada intimidasi gitu. Enggak, itu kan undang-undangnya membolehkan kan. Pemerintah boleh mengirim pejabat tingkat menteri mengikuti rapat dewan gubernur yang menentukan bunga, tingkat suku bunga. Perannya Pak Wamen di sana. Saya pikir untuk menjelaskan pandangan aja dan melihat gimana sih suasana di Bank Sentral. Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dengan Bank Sentral. Jadi bukan negatif, harusnya pandangannya harus positif, lebih positif ke depannya. Bukan negatif.